kemarin sampai di fasal hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasathu bitakrimi abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim wa ummihi allati hiya fil makhawifi aminah as-sayyidatil karimati aminah. Ini menceritakan bahwa perpindahan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kudrat Allah, kekuasaan Allah dalam ilmunya yang azal, yang qadim, dipindahkan ke tulang rusuk sulbi abihil karim, ayahanda beliau yang mulia. Jadi Habib Ali menyebutnya dengan Al-Karim. Al-Karim yang mulia, yakni Sayyid Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim. Rupane Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib dzil qadril azim, kang duweni pangkat kang agung. Kita ke Abdul Muttalib dulu. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Abdul Muttalib ini nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah itu maknanya uban, rambut putih. Diarani Syaibah li'annahu wulida wa fi ra'sihi syaibatun. Karena ketika dilahirkan di atas kepalanya, rambutnya sudah ada rambut putihnya. Makanya disebut Syaibah. Kemudian ada Hamdinya, Syaibatul Hamdi. Hamdi itu artinya pujian. Kenapa? Karena likathrati hamdin nasi lahu. Li'annahu mafza'u Quraisyin 'inda an-nawaib wa malja'uha 'inda syada'id. Karena banyaknya orang yang memuji Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini sosok yang disegani di kalangan kaumnya. Terhormat sekali. Bahkan orang-orang Quraisy itu kalau ada musibah itu meminta bantuan pertolongan dari Abdul Muttalib. Sehingga sering Abdul Muttalib ini kalau Mekah itu lagi kekeringan, kemarau, tidak ada hujan, diajak oleh orang-orang Quraisy ke puncak gunung Sabir untuk istisqa, meminta hujan. Dan caranya Abdul Muttalib meminta hujan, berdoa kepada Allah seraya tawassul dengan nur Nabi Muhammad SAW yang ada di tulang rusuknya, dan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunyahnya adalah Abul Harith. Abdul Muttalib ini dikenal orang yang aqil, ya, wa kana Abdul Muttalib aqilan za'anatin wa najdah fasihal lisan hadiral qalbi ahabbahu qaumuhu wa rafa'u min sya'nih fakanat lahu siqayah war rifadah wa kana yusammunahu al-fayyad ka'ammihil Muttalib wa jaddihi Abdi Manaf li samahatihi wa karamatihi.
Abdul Muttalib ini orang paling sempurna akalnya dari kalangan kaumnya, paling bijak, paling fasih lisannya, dan sebagaimana pamannya yang bernama Muttalib dan juga kakeknya yang bernama Abdul Manaf, beliau dijuluki Al-Fayyad. Fayyad itu orang yang banyak pemberiannya. Ya, orang yang dermawan, banyak memberi karena sama hatihi wa karamih. Karena beliau banyak memberi, banyak memaafkan, banyak memberi orang lain sehingga disebut Al-Fayyad. Dan beliau meneruskan tradisi kakek-kakeknya, punya satu profesi di Mekah. Profesi itu adalah siqayah dan rifadah. Memberi makan orang-orang haji, kemudian ngurusi Ka'bah. Juru kuncinya Ka'bah. Termasuk mengganti kain kiswahnya Ka'bah. Itu Abdul Muttalib semua yang ngurus. Ya. Jadi takmirnya, ketua takmirnya Ka'bah, kurang lebih seperti itu. Dan memang itu yang bisa mengemban tugas itu hanya orang-orang khusus. Orang-orang yang terpilih, yang terpandang dari min ansabi Quraisyin. Dari orang yang paling mulia nasabnya di kalangan Quraisy. Termasuk salah satunya adalah Abdul Muttalib. Beliau juga dijuluki Mut'imu Tairis Sama, pemberi makan burung di langit. Karena beliau itu sering memberikan maidah. Maidah itu hidangan makan ditaruh di atas gunung, di puncak gunung untuk memberi makan burung dan binatang-binatang yang lain. At-tayr wal wuhush. Itu disedekahi oleh beliau. Ya, jadi tidak hanya manusia, beliau juga ahli bersedekah kepada burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Nah, mulane panjenengan nek kepingin putune dadi wong hebat, anake dadi wong hebat, ya wong tuane kudu duweni jiwa lumo, dermawan. Abdul Muttalib itu luar biasa kedermawanannya. Sampai burung pun diberi makan. Ya. Dan sebagaimana saya jelaskan, Abdul Muttalib di akhir umurnya dalam kitab As-Sarhul Mumarrad li Abai Sayyidina Muhammad karya Al-Habib Umar bin Alawi bin Abi Bakar Al-Kaf, beliau selalu memerintah putra-putranya untuk meninggalkan kezaliman, meninggalkan perbuatan jahat, memerintahkan mereka berbuat yang baik, yahussuhum ala makarimil akhlaq wa yanhahum an daniyatil umur, mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang hina. Dan ada satu ungkapan beliau yang ini bisa menunjukkan bukti keimanan beliau, bukti keislaman Abdul Muttalib, adalah ketika beliau berkata, la yakhruja minad dunya zalumun hatta yantaqimallahu minhu wa tusibahu uqubatun. Tidak ada satu orang pun yang mati meninggalkan dunia ini, orang yang zalim. Tidak ada satu pun orang zalim yang mati meninggalkan dunia ini, kecuali pasti dalam keadaan Allah murka kepadanya, dan orang itu akan mendapat
siksa dari Allah Ta'ala. Ini ungkapan Abdul Muttalib. Lalu ada orang yang menjawab ucapan beliau ini, faqila lahu inna rajulan zaluman halaka walam tusibhu uqubatun. Wahai Abdul Muttalib, ini saya menjumpai orang yang zalim, jahat, suka mengambil hak orang lain. Dia mati tapi tidak disiksa oleh Allah Ta'ala. Di dunia dia tidak mendapat siksaan. Tidak diazab oleh Allah di dunia. Tidak mendapat karma di dunia. Fafakkara lahzatan. Abdul Muttalib diam sambil merenung sejenak. Kemudian beliau berkata, perkataan ini yang saya bilang ini tanda bahwa beliau itu orang beriman. Apa kata Abdul Muttalib? Wallahi inna wara'a hadhihi dari darun yujza fiha al-muhsinu bi ihsanih wa yu'aqabul musii'u bi isaa'atih wa yuridu bidzalik anna adh-dhaluma sya'nuhu an tusibahu 'uqubah fa idza ukhrija minad dunya wa lam tusibhu 'uqubah fa hiya mu'addatun lahu fil akhirah. Abdul Muttalib menyatakan bahwa setelah dunia ini ada alam lagi, yakni alam akhirat. Berarti Abdul Muttalib mengimani hari akhir. Nah, orang-orang yang berbuat zalim kelak di akhirat, yang baik mendapatkan balasan kebaikan, yang zalim mendapatkan keburukan, azab sesuai dengan kezalimannya. Jadi ini salah satu bukti keimanan Abdul Muttalib. Kalau orang tidak iman kan nggak mungkin percaya hari akhir. Ya. Dan ini kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib ini orang pertama yang menggali sumur Zam-Zam. Jadi dulu sumur Zam-Zam itu sempat tertutup. Sempat tidak mengalir. Tidak diketahui di mana sumbernya. Nah, orang pertama yang menemukan itu dan yang menggali sumur Zam-Zam itu adalah Abdul Muttalib. Waktu itu Abdul Muttalib kan sempat bernazar, ya, bernazar kalau punya 10 anak, 10 anak laki-laki dan dia masih kondisi kuat, maka semuanya akan diajak membantu untuk menggali sumur Zam-Zam. Dan kemudian nanti setelah berhasil, salah satu putranya akan dikurbankan kepada Allah Ta'ala di depan Ka'bah. Waktu itu di depan berhala yang paling besar, Hubal, ya, mau dikurbankan oleh Abdul Muttalib. Yang jelas Abdul Muttalib ini putranya semuanya jumlahnya 13 laki-laki. 13 laki-laki, yaitu Sayyid Abdullah, ayahanda Nabi, walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Talib, paman Nabi, ayahnya Sayyidina Ali, ya, Ali bin Abi Talib. Makanya Sayyidina Ali itu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu sekaligus jadi menantu. Sayyidina Ali ini lahirnya di Ka'bah, ya. Lahirnya di Ka'bah Sayyidina Ali. Kemudian Abdul Ka'bah yang ketiga. Kemudian yang keempat Zubair
Yang kelima Abu Lahab, paman Nabi tapi kafir, ya. Dan kekafirannya dinas dalam Al-Quran satu surat khusus, surat Tabbat. Kemudian Jahlun, Jim Ha Lam, nomor 6. Kemudian Qusam, Qaf Sa Mim, Qusam. Kemudian Darar, Dhat Ra Alif Ra. Kemudian Ghaidak, ke-8. Ghain Ya Dal Alif Qaf. ke-9 Muqawwim. ke-10 Al-Harith. Kemudian 11 Hamzah. Kemudian ini ke-12 ya, Hamzah ya. ke-13 Abbas. Hamzah menjadi Sayyidus Syuhada, tuannya orang yang mati syahid. Syahid dalam peperangan Uhud. Jadi jelas ya. Yang 4 pertama berarti Abdullah, Abdul Muttalib, Abdul Ka'bah, dan Zubair. Ini asyiqa, kandung, saudara kandung, satu ibu. Ibunya adalah Fatimah bintu Amr bin A'id bin A'id al-Makhzumi. Jadi berarti neneknya Nabi itu namanya Fatimah. Neneknya Nabi namanya Fatimah. Dan ternyata istrinya Abu Talib itu namanya juga Fatimah. Fatimah bintul Asad Al-Asadiyah. Jadi makanya Nabi SAW itu pernah dawuh, ana ibnul awatik wal fawatim. Saya anaknya Atikah. Jadi wanita paling banyak dalam kehidupan Nabi itu yang berhubungan dengan Nabi itu namanya Atikah. Yang kedua Fatimah. Ya. Fatimah, nenek beliau bernama Fatimah bintu Amr. Kemudian istri dari pamannya, berarti ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu juga Fatimah bintul Asad atau Fatimah al-Asadiyah.